Sebelum memasuki pergantian tahun, Komisi 2 DPR menggelar konferensi pers terkait hasil laporan kinerja di tahun 2024 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin siang. Ketua Komisi 2 DPR Rifki Rizami Karsayuda mengatakan bahwa selama tahun 2024, pihaknya menerima aduan dari masyarakat sebanyak 495 aduan. Rifki menyebut dalam aduan tersebut terbagi beberapa klaster, dengan klaster pertama yakni aduan terkait pemilu dan pilkada, sedangkan klaster kedua terkait mafia tanah, serta klaster 3 terkait ASN yang didominasi mengenai honorer. Lebih luas dirinya mengapresiasi masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada Komisi 2 DPR. Komisi 2 DPR RI mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi-tingginya kepada masyarakat yang memberikan perhatian dan kepercayaan yang tinggi kepada Komisi 2 DPR RI. Itu terbukti selama tahun 2024 ini terdapat 495 pengaduan yang masuk ke Komisi 2 DPR RI yang terdiri dari beberapa klaster. Klaster yang pertama, 201 aduan masyarakat itu di bidang kepemiluan. Mulai dari pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden, dan yang terbanyak adalah terkait dengan pilkada 2024. Isunya beragam, mulai dari netralitas ASN, netralitas penjabat kepala daerah, terkait dengan money politik, terkait dengan isu hoax, SARA dan seterusnya, termasuk misalnya bagaimana mobilisasi bantuan sosial yang dilakukan di beberapa tempat. Klaster yang kedua yang paling banyak diadukan ke Komisi 2 DPR RI sebanyak 120 aduan masyarakat adalah di bidang pertanahan dan tata ruang. Isu yang paling banyak adalah terkait dengan mafia tanah, penyerobotan tanah tanpa hak, penggunaan tanah yang tidak memiliki alas hak, dan seterusnya dan seterusnya. 114 aduan terkait dengan bidang ASN yang didominasi terkait dengan honorer. Nanti para pimpinan lain akan mengelaborasi hal-hal ini, dan Komisi 2 DPR RI berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan honorer di Indonesia ini pada 2024 maksimal 2025 yang akan datang. Kami memiliki data dari BKN dan Kemenpan RB, ada lebih kurang 1,7 juta orang honorer yang telah masuk database di BKN. Dan database ini sudah ditutup. Dari 1,7 juta honorer yang masuk di BKN, itu baru 1,3 juta orang honorer yang mengikuti seleksi P3K tahun 2024 yang lalu. Dan dari 1,3 juta itu ada yang lulus murni, ada yang tidak lulus. Yang tidak lulus pun Komisi 2 DPR RI meminta kepada pemerintah untuk tetap dijadikan P3K paruh waktu. Adapun yang 400.000 sisanya yang memilih tidak ikut seleksi P3K karena mengikuti seleksi CPNS, ataupun karena kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kotanya tidak menyelenggarakan atau tidak memberikan kuotanya kepada pemerintah pusat, itu yang akan kami lakukan revisi terhadap undang-undang terkait dengan hubungan keuangan pusat dan daerah. Dari Jakarta, Farizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan.